Bapak Ibu Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tema firman dengan judul melayani. Nah, barangkali kata melayani ini itu sudah mengalami satu penurunan nilai dibanding maksud yang semula, ya, karena kita melihat banyak institusi, banyak orang yang menggunakan kata melayani sebagai simbol visi misi, tapi prakteknya susah, tidak sesuai dengan arti kata yang sebenarnya, mengabdi dan melayani, kemudian banyak lagi ya kata melayani. Nah, kalau kita lihat dari Google saja, kita menggunakan keyword melayani, maka yang keluar itu gambar ini, gitu ya, gambar Tuhan Yesus sedang mencuci kaki murid-muridnya. Yang kedua itu Maria sedang membasuh kaki Tuhan dengan minyak narwastu yang diseka dengan rambutnya. Ini semua sebenarnya menceritakan satu kondisi yang tidak lazim antara siapa yang digunakan sebagai objek untuk melayani dan siapa yang melayani. Ada satu hukum yang terbalik kalau kita perhatikan dengan objek fisiknya, gitu ya. Jadi melayani dapat diartikan menempatkan diri secara aktif untuk menjadikan orang lain memiliki posisi yang terutama. Ya. Jadi sesungguhnya kalau kita rasakan melayani itu tentu memang merupakan aktivitas fisik, tetapi dorongannya adalah satu pengertian yang jauh berbeda dengan apa yang dunia usahakan, tetapi dia yang menggerakkan hidupnya untuk melakukan hal yang seperti itu. Ya, jadi melayani itu sebagai satu gambaran yang ditunjukkan bagaimana Tuhan Yesus membersihkan kaki muridnya dan Maria sedang mengurapi kaki Tuhan dengan minyak yang mahal. Nah, jadi ada prinsip utama dari melayani di sini yang sebenarnya tidak bisa hilang ketika seseorang itu benar-benar mengambil sikap untuk melayani. Yang pertama adalah mengambil berani rugi, ya. Kemudian berani tidak dihargai, kemudian berani membayar harga, berani tidak dikenal. Itu barangkali kata-kata adjektif, satu kata keterangan yang menunjukkan satu sikap atau kondisional ketika seseorang melayani. Kalau misalnya kita sudah berani rugi, berani tidak dihargai, berani membayar harga, tetapi di dalam hati kita ada satu elemen yang tidak sesuai dengan itu, kita mau dikenal, ya sesungguhnya hilanglah substansi melayani itu. Atau kita berani tidak dihargai, kita berani membayar harga, tidak dikenal tapi cari untung, itu juga tidak melayani. Isu terakhir misalnya ada satu yayasan yang bergerak maju ketika bencana, tetapi nyatanya kalau saya lihat jadi hal yang geli sekali gitu ya. Pengurusnya mendapatkan gaji yang sangat besar. Ya, apakah itu melayani? Tentu di sini tidak dalam arti yang kita pahami. Nah, melayani sendiri bagi kita orang percaya, ukurannya adalah seperti apa yang Tuhan Yesus kerjakan, yang digambarkan dalam contoh ilustrasi di depan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita melihat, kita menyaksikan
bagaimana Tuhan Yesus melayani. Semakin kita membaca di kisah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita benar-benar akhirnya bisa lengkap pandangan kita tentang siapa pribadi Tuhan itu. Adakah satu motivasi yang tersembunyi untuk tujuan pribadi? Di Yohanes jika itu katakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi melayani itu fokusnya hanya satu, yaitu melayani kehendak Bapa, bukan yang lain. Tidak ada maksud-maksud yang lain, agendanya satu katanya, melakukan kehendak Bapa. Kemudian yang kedua, apakah pelayanan Tuhan merupakan aktivitas yang hanya disenangi? Jawabannya juga tidak. Banyak hal-hal dalam fragmen yang ada pada firman Tuhan tersebut, ketika dia melayani justru dia tidak dihargai, dicela oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Bahkan closing-nya dia menyerahkan nyawanya karena pelayanan itu. Karena objek utamanya adalah kita orang berdosa, dia mau membayar harganya. Itulah pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua adalah mengerti maksud dan keinginan Tuhan. Ya. Dalam kita berkomunitas di antara orang percaya, tentu bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam pelayanan. Ya. Itu benar-benar harus merupakan sesuatu yang ada dalam pertimbangan kita. Kemudian seperti apa bentuk pelayanan kita? Apakah sesungguhnya pelayanan kita dimulai dari hobi? Atau karena panggilan kita, karena kita rela untuk dibentuk oleh Tuhan? Gitu ya. Saya dulu masuk pelayanan sejak 89 gitu, dimulai dari help. Waktu itu yang namanya pelayanan bentuknya persekutuan, duduk di tikar. Jadi sebelum pelayanan dimulai ya kita angkat-angkat tikar, angkat-angkat sound, kemudian kita menata, ketika pulang kita terakhir untuk menyiapkannya. Tentu bagi pandangan orang tua kita disekolahkan bukan untuk maksud itu, tetapi saya sendiri memperoleh pelajaran yang dalam tentang arti kata melayani justru dari situ. Tidak ada satu proses di mana pelayanan itu langsung bertujuan untuk menampilkan diri kita di depan banyak orang. Tapi pelayanan itu selalu dimulai pada tempat yang paling belakang, sehingga kalau dalam istilah lain, kita mengerjakan pada sesuatu yang tersembunyi di balik salib, dan pada akhirnya tujuan kita hanya melakukan kehendak Bapa. Itu yang harus disadari. Nah, barangkali ada satu quote, ada satu tanda kutip yang benar-benar menjadi warning bagi kita, apakah kita menjalani pelayanan itu benar-benar dalam misi yang benar dalam pandangan Tuhan. Apakah hati kita berada di dalam damai sejahtera? Karena memang yang namanya warisan manusia dosa, itu luar biasa mengerjakan sesuatu dalam diri kita yang pengennya merampok damai sejahtera. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, barangkali ada satu kesombongan yang tersembunyi. Wah, apa yang kamu sampaikan memang luar biasa. Ya itu harus kita lawan. Ketika kita memberikan sesuatu pada orang, pengennya kita dilihat orang. Ini loh saya. Itu adalah perkataan manusia daging yang sebenarnya pengen merampok damai sejahtera. Nah, kalau kita menghiakan, ya sebenarnya kita sedang berada pada aktivitas di luar kehendak Bapa. Pelayanan kita pun hanya casing saja, tetapi sebenarnya nyawanya atau motivasinya adalah manusia daging kita. Kemudian yang berikutnya adalah bertindak dengan apa yang kita mengerti dan kita dengar dari firman. Ya. Ada satu warning di situ, kita rela menyangkal diri dan memikul salib.
Matius 16 ayat 24. Kemudian yang terakhir, sampai kapan kita melayani? Ya, kita terus setia melakukannya sampai Tuhan datang. Itulah pengabdian seperti yang sudah ditelankan dengan sempurna oleh pribadi yang bernama Yesus Kristus. Itu sesuatu yang luar biasa yang akan membuat kita pada akhirnya sungguh-sungguh mengenal Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan, mari kita membawa hati kita untuk melayani Dia dalam doa permohonan di pagi hari ini.